Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Sistem Operasi ingin mempresentasikan apa itu sistem operasi. Berikut ada nama kelompok kami. Yang pertama itu dari saya, Ridho Muhandis. Yang kedua ada Rifansa. Ketiga ada Firman. Keempat ada Farhan. Kelima ada Akmal. Keenam ada Teddy. Yang pertama itu ada pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dalam dasar sistem, termasuk menjalankan software. Aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan software. Selain itu, sistem operasi komputer melakukan semua perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berada fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa adanya hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya dapat memakai memori, melakukan input, serta output ke perangkatan lain, dan memiliki akses ke setiap sistem file. Sistem operasi juga mengatur jika aplikasi berjalan secara bersamaan, sehingga proses di komputer berjalan mendapatkan waktu yang cukup dan tidak saling mengganggu perangkat lain. Yang kedua itu ada bagian-bagian sistem operasi komputer. Yang pertama ada mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua ada kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Dan yang ketiga ada command interpreter atau shell yang bertugas membaca input dari pengguna. Keempat ada pustaka-pustaka, yaitu menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yang kelima, driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi. 1. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien. Dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Selanjutnya, fungsi sistem operasi komputer dalam hal ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai mediator, wadah, dan penerjemah. Fungsi sebagai mediator, yaitu sistem operasi komputer dapat menjadi penengah atau penghubung antara perangkat keras komputer hardware dengan perangkat lunak komputer atau software. Fungsi sebagai wadah, yaitu sistem operasi komputer akan menjadi tempat install sebuah aplikasi, dan oleh sebab itu aplikasi yang telah diinstal tadi tidak dapat diinstal di luar sistem operasi. Selanjutnya, fungsi sebagai penerjemah, yaitu sistem operasi komputer akan melakukan proses penerjemahan bahasa program tertentu untuk kemudian ditampilkan ke layar monitor berupa kombinasi grafis dan teks. Selanjutnya, sejarah sistem informasi, sistem operasi. Yang pertama, sistem operasi generasi pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini, belum ada yang namanya sistem operasi komputer. Maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Selanjutnya, sistem operasi generasi kedua, yaitu pada tahun 1955 sampai 1965. Sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS, Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Selanjutnya, sistem operasi generasi ketiga, yaitu pada tahun 1965 sampai 1960. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, sekaligus di mana user untuk pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online dan ke komputer.
maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Selanjutnya sistem operasi generasi keempat, yaitu pada tahun 1980-an sampai pasca 1980-an. Sistem operasi ini digunakan untuk jaringan komputer, di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama yaitu ada Linux. Salah satu jenis sistem operasi yang populer selain Windows dan Mac OS adalah Linux. Sistem operasi yang satu ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang programmer bernama Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux menjadi salah satu sistem operasi favorit para programmer, maka tak heran jika Linux banyak digunakan di server korporasi, sains, dan sistem komputer cloud, seperti ditulis oleh Cron. Selain itu, Linux juga memiliki sifat open source, yang berarti pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan secara bebas tanpa memerlukan lisensi. Dengan sistem open source tersebut, Linux bisa memiliki perkembangan yang sangat pesat karena dikembangkan oleh banyak orang. Yang kedua yaitu MS-DOS. MS-DOS atau Disk Operation System adalah pendahulu Microsoft Windows yang kita kenal saat ini. DOS merupakan awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. DOS sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu. Kemudian jenis sistem operasi yang satu ini mengalami masa kejayaannya pada tahun 1980-an. Salah satu kelebihan DOS adalah ukurannya yang kecil, sehingga tidak memerlukan kapasitas penyimpanan storage yang besar. Selain itu, DOS juga bisa digunakan di berbagai perangkat. Adapun kekurangan DOS lainnya yaitu belum mendukung aplikasi atau software grafis. Tampilan DOS masih hitam putih dan tidak bisa menampilkan gambar. Dengan berbagai kekurangan tersebut, kini DOS kalah dari sistem operasi lainnya yang lebih canggih. Tiga, Unix. Unix merupakan salah satu jenis sistem operasi yang sudah ada sejak lama, seperti DOS. Biasanya Unix digunakan sebuah komputer mini sebagai server jaringan. Pasalnya, Unix ringan dan sangat membantu dalam proses pemindahan kerja dari satu komputer ke komputer yang lain. Salah satu kelebihan Unix adalah dapat digunakan secara multi-user atau lebih dari satu pengguna dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, sistem file dalam Unix juga bersifat hierarkial yang akan memudahkanmu dalam mengakses data. Saat ini sudah ada banyak versi dari Unix yang bisa kamu pilih. Namun sistem operasi yang satu ini memang tidak banyak digunakan oleh pengguna komputer sehari-hari. Salah satu alasannya yaitu Unix tidak memiliki tampilan dan grafis yang menarik. Adapun sistem operasi ini membutuhkan storage yang besar dan sulit dioperasikan oleh pengguna awam. Unix juga belum kompatibel untuk semua hardware. Yang keempat ada Chrome OS. Chrome OS adalah salah satu jenis sistem operasi yang paling baru. Sistem operasi yang dikembangkan oleh Google ini dirilis pada Juni 2011. Chrome OS berbasis Linux dan hanya dapat digunakan perangkat tertentu, seperti Chromebook. Sistem operasi yang satu ini memiliki tampilan yang minimalis. Selain itu, awalnya Chrome OS juga hanya bisa menjalankan beberapa aplikasi sederhana. Namun seiring berjalannya waktu, kini Chrome OS dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Android. Dikutip dari PC Mag, Chrome OS terbilang cocok digunakan dalam keperluan personal dan bisnis. Yang kelima ada Windows. Salah satu jenis sistem operasi yang paling populer adalah Windows. Dilansir dari TechStorm, Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia selama 2 dekade. Sistem operasi ini diluncurkan pertama kali pada tahun 1985 oleh Microsoft Edge. Kemudian Windows harus terus mengalami perkembangan yang pesat dari segi fungsi, tampilan, dan kualitas.
Hingga saat ini versi terbaru Windows adalah Windows 10. Namun seiring berjalan waktu sekarang udah Windows 11. Dan kamu bisa menggunakannya di berbagai perangkat seperti komputer dan laptop. Yang keenam ada macOS. macOS merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple. Layaknya produk Apple lainnya, macOS memiliki user interface yang sangat simpel dan mudah dipahami. Sistem operasi ini dapat digunakan di semua perangkat keluaran Apple. Menariknya, semua terkoneksi dalam satu Apple ID yang sama. Sebagai contoh, jika ada seorang menelpon ke iPhone-mu, kamu bisa mengangkatnya melalui MacBook. Dengan segala kecanggihan yang ditawarkan Apple, tak heran jika banyak orang memilih untuk menggunakan macOS. Yang ketujuh ada Android. Jenis sistem operasi terakhir yang bisa dimanfaatkan banyak user adalah Android. Walaupun lebih sering dikaitkan dengan teknologi smartphone, sistem operasi yang fleksibel ini juga ditemukan pada tablet convertible. Hasilnya, ketika kamu mengenakan keyboard dan mouse tambahan, tablet tersebut dapat dikategorikan sebagai sistem komputer berbasis Android. Kelebihan sistem ini adalah sifatnya yang open source, mendukung widget dari pihak ketiga, dan efektif untuk keperluan multitasking. Ya, sekian dari kelompok kami mengenai sistem operasi. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.